Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menjelaskan pengolahan data dari praktikum fisiologi kerja. Nah, yang pertama kita akan merubah waktu 10 denyut dalam detik menjadi jumlah denyut nadi dalam 1 menit. Caranya dengan menggunakan persamaan di bawah ini, sama dengan 10 denyut per waktu perhitungan yang didapatkan dikali 60. Sini kita akan berikan tutup kurung. Nah, setelah mendapatkan, kita langsung saja tarik ke bawah dan tarik ke kanan. Kita sudah mendapatkan jumlah denyut tadi dalam 1 menit. Lalu kita akan menghitung beban kerja atau persentase CVL. Nah, sebelumnya kita akan memindah data dari sini ke bawah sini. Sebenarnya ini agar lebih memudahkan saja. Nah, untuk mencari beban kerja atau persentase CVL itu menggunakan persamaan di bawah ini, yaitu sama dengan menggunakan dalam kurung denyut nadi kerja dikurangi denyut nadi istirahat dibagi denyut nadi maksimum. Itu denyut nadi maksimum itu didapatkan dari 220 dikurangi usia. Nah, kebetulan usia saya 20. Jadi, denyut nadi maksimum saya itu 220 dikurangi 20, hasilnya 200. Saya menggunakan 200. Lalu dikurangi dengan denyut nadi istirahat. Lalu tutup kurung. Dan dikali 100%. Ini saya tambahkan kurung agar pembagiannya dihitung dahulu. Sudah, agar nanti kita memudahkan untuk menariknya, untuk maksimal denyutnya saya kunci. Biasanya menggunakan FN F4 kalau di tempat saya. Kalau sudah, kita langsung tarik saja ke bawah. Nah, kita sudah mendapatkan persentase CVL atau beban kerja. Nah, sebelumnya kita akan mendefinisikan beban kerja ini ke jenis beban kerjanya apa, konsumsi energi oksigennya kisaran berapa, energi expenditure, dan heart rate-nya. Nah, ini caranya menggunakan heart rate-nya. Di sini tabelnya kita akan lihat untuk jenis beban kerja yang pertama, yang 3 menit, itu memiliki denyut nadi kerja 82. Nah, untuk 82 itu masuk ke kategori ringan, karena heart rate ringan itu didefinisikan heart rate-nya 60 sampai 100. Nah, 80 termasuk heart rate ringan. Kita tulis di sini, ringan. Itu memiliki konsumsi oksigen sekitaran kisaran 0,5 sampai 1. Untuk energi expenditure-nya 2,5 sampai 5. Dan heart rate-nya itu kisaran 60 sampai 100. Nah, untuk yang kedua itu dinyatakan denyut nadi kerjanya 105. Kita lihat 105 masuk ke kategori beban kerja sedang di sini. Jadi kita sedang. Lalu konsumsi oksigennya itu 1,0 sampai 1,5. Dan energi expenditure-nya itu 5,0 sampai 7,5. Nah, ini heart rate-nya 100 sampai 125. Nah, kita definisikan lagi untuk durasi aktivitas yang ke 8 menit itu memiliki denyut nadi kerja 111,94. 111 masih sama masuk ke sedang di sini. Nah, kita langsung saja copy di sini.
karena sama. Nah, kita kan ingin mencari spesifik dari energi expenditure yang dikeluarkan itu berapa. Nah, itu kita kalau di sini hasilnya masih kisaran. Nah, kita akan mencari spesifiknya berapa menggunakan metode interpolasi linear. Selanjutnya, kita akan mencari nilai spesifik dari rentan energi expenditure yang dikeluarkan. Ini kan hasilnya masih rentang 2,5 sampai 5. Nah, kita akan mencari nilai spesifiknya dari nanti tenaga kerja yang kita hasilkan. Nah, itu menggunakan persamaan di bawah ini. Ini merupakan kan nanti kita akan mencari energi expenditure-nya. Nah, jadi YT sama dengan persamaan ini yang sudah saya coba ringkas. Nah, menggunakan tabel ini untuk memudahkan penghitungan. Saya coba tambahkan jenis durasi kerja dalam menit. Nah, ini ada 3 menit sesuai 5 menit dan 4. Nah, mungkin yang pertama kita akan mencari yang 3 menit. Yang 3 menit itu adalah yang pertama, kolom pertama itu ada X2 kurangi XT. X2 itu adalah referensi denyut jantung yang besar, yaitu 100, dan XT-nya atau denyut jantung saat kerja dalam 3 menit, yaitu sama dengan 100 dikurangi 82,76. Lalu selanjutnya X2 kurang X1. Di sini X2 dan X1 merupakan referensi denyut jantung terdekat. Ini X2-nya itu adalah 100 dan X1-nya adalah 60. Dan Y2 dikurangi Y1 itu adalah nilai energi expenditure referensi. Y2 itu sebagai 5 dan Y1 sebagai 2,5 dari ini. Nah, di sini Y2 saja. Y2 yaitu 5. Nah, lalu untuk YT kita masukkan pembagian dikali dalam kurung dan salah, Y2 dikurangi pembagian ini berani lalu dikali ini, yaitu Y2 kurangi dalam kurung lagi X2 per XT dibagi X2 min X1 dalam kurung dikali kurung buka ini. Coba hilangkan saja kurung ininya lalu dikurung tutup. Udah nyala, oke. Lalu di enter. Nah, untuk YT-nya 3,92. Masih di antara ini 2,5 sampai 50. Nah, bawahnya sama. Untuk yang 5 menit itu X2 kurangi XT. X2 itu denyut jantung referensi 125 dikurangi XT denyut jantung 5 menit saat kerja itu 105,26. Lalu kita akan masuk ke kolom X2 kurangi X1 dari referensi jantung terdekat. Ini 125 kurangi 100. Nah, lalu yang ini kita dari pengurangan nilai energi expenditure referensi, yaitu ini 7,5 dikurangi 5,6. Nah, di sini Y2 yaitu nilai energi expenditure referensi dari yang 5 menit sama. Jadi Y2-nya itu 7,5. Nah, sama rumusnya seperti yang di atas. Kita langsung turunkan saja.
ditemukan energi expenditure-nya itu 5,53, yaitu masih dalam rentan ini yang dinyatakan sedang. Nah, lalu yang 8 menit, durasi 8 menit itu X2-nya adalah 125 dari ini merupakan referensi jalur terdekat dikurangi oleh XT, yaitu ini 111. Kolom selanjutnya yaitu X2 kurangi X1 dari durasi 8 menit, yaitu ini 125 kurangi 100 dan Y2 kurangi Y1 itu adalah energi referensi expenditure dari 7,5 kurangi 5,0. Nah, Y2-nya itu 7,5. Sama, ini kita tinggal turunkan saja. Nah, ketemu nilai energi expenditure yang dari durasi 8 menit kerja. Masih masuk dalam rentan sedang ini yang saya tentukan tadi. Nah, setelah kita sudah menemukan metode interpolasi linier atau menemukan nilai energi expenditure yang spesifik atau ada nilainya, kita langsung saja kita menentukan rekomendasi waktu istirahat menggunakan persamaan di bawah ini. R didefinisikan sebagai waktu istirahat yang diperlukan dalam menit, lalu T total waktu kerja yang dipergunakan untuk kerja, K rata-rata energi expenditure selama bekerja, dan S sama dengan standar beban kerja yang diaplikasikan. Nah, untuk S ini antara laki-laki dan wanita itu berbeda. Untuk laki-laki sendiri itu 5 kKAL per menit dan wanita 4 kKAL per menit. Kita mulai saja dari jenis total waktu yang 3 menit. Kita akan mengisi K-nya rata-rata energi expenditure selama bekerja menggunakan ini yang sudah kita dapatkan yang 3 menit. Lalu S-nya standar beban kerja aplikasi diaplikasikan. Karena saya laki-laki, saya menggunakan 5. Dan R-nya kita masuk ke perhitungan, yaitu T kali K kurangi S dalam kurung dibagi K kurangi 1,5. Ini saya tambahkan dalam kurung. Oh, maaf. Jadi di sini ditambahkan 1,5 T kali, iya benar, lalu ini untuk S nya 5, coba tarik ke bawah. Saya kunci tadi. Nah, ini merupakan rekomendasi nilai waktu istirahat dari berbagai jenis durasi aktivitas kerja. Yang pertama, ini dinyatakan tidak perlu atau negatif ini artinya tidak perlu rekomendasi istirahat. Yang kedua, itu nilai rekomendasinya 0,65 menit untuk yang 5 menit durasi kerja. Dan yang untuk durasi kerja 8 menit itu memiliki nilai rekomendasi istirahat atau waktu istirahat sebesar 2,03 menit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.